Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan menjalani kehidupan kita dengan mengawalinya dengan rasa syukur. Karena dengan syukur kita akan mampu melihat ada begitu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita harusnya lebih kuat menjalani, sama seperti ibaratnya orang makan. Nasinya udah banyak nih, kita udah kenyang, gak perlu kita nambah lagi. Sehingga biarlah hari ini kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur. Kita pujikan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, bait pertama dan yang kedua, PKJ 7, PKJ 7, PKJ 7, bait pertama dan kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur selalu kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa hari ini ada banyak hal baik akan terjadi, dan kami serahkan kehidupan kami dan pembacaan firman Tuhan. Sebelum mengawali hari ini, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar azan maghrib, kita kan tinggal di Indonesia ya, teman-teman kita mayoritas itu kalau azan maghrib itu mirip seperti kalau di gereja itu kayak lonceng, ya kan, kalau kita mau masuk ibadah ada lonceng, tanda masuk, mereka ada azan. Nah, kalau orang Israel dulu juga ada, namanya Shema Israel. Shema Israel ini sebenarnya sebuah panggilan umat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi juga dipakai untuk beribadah maupun firman. Memanggil berarti kan mengajak kembali umat untuk menyadari bahwa Shema ini atau kata-kata pemanggilan untuk hidup di dalam kecintaan kepada Tuhan ini jadi satu hal yang penting. Dan Shema Israel ini kalau di zaman Israel itu dibacakan 3 kali sehari. Dan mereka hafal sama kayak pengakuan iman rasuli. Nah, inilah pengakuan iman orang Israel yang paling mendasar bahwa Allah itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti Allah kita.
Dan ini bahkan ya kalau orang Israel ya lebih tua daripada orang Kristen maupun orang Islam, ini yang lebih pertama. Nah, melalui Syama Israel kita diajarkan untuk punya persekutuan yang intim dengan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Dan aspek hidup kita itu harusnya didasari pada hubungan cinta kita pada Tuhan. Dan cinta kepada Tuhan ini ada komitmennya, ada kesetiaannya, dan berserah secara total, nggak setengah-setengah, total. Kalau dibilang total nggak ada titik koma. Dan ini harus ditanam di hati umat pada saat itu, termasuk kita saat ini. Ditanam, bahkan kita kasih juga ke anak-anak kita dalam keseharian kita, harus kita lakukan dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup umat Tuhan. Nah, apa yang diminta Tuhan bukan cuma kita ibadah, nyanyi, mendengarkan khotbah, memberi persembahan. Yang paling utama dari itu semua adalah hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa hati kita mengasihi Tuhan, maka kegiatan-kegiatan rohani itu jadinya beban. Gak heran banyak orang yang kira nggak ke gereja, banyak orang yang nggak baca firman Tuhan, nggak berdoa karena jadi beban, karena dia nggak mencintai Tuhan gitu. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, hal-hal itu jadinya harusnya nggak berat. Sehingga dalam kita bekerja, dalam kita berkeluarga, kita bisa selalu tadi mencintai Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dekat dengan firman-Nya dan memuji namanya. Apakah hari ini kita mau memperdalam relasi kita kepada Tuhan? Kita mulai dari mencintai. Ya, mencintai itu ada dua jenis. Mencintai yang kita tiba-tiba mencintai secara mendadak, ya kan? Seperti kita misalnya jatuh cinta dulu ya. Nah, termasuk. Tapi yang kedua, mencintai juga bisa kita usahakan. Kalau saat ini kita lagi kurang atau belum atau lagi berat, sehingga mencintai Tuhan itu rasanya susah. Tapi kita percaya kalau kita niatkan, Tuhan aku mau mencintaimu dengan sungguh, maka kehidupan rohani bukan jadi hal yang sulit, bahkan jadi sebuah kebutuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Syema Israel. Mengingatkan kami betapa hanya Tuhan satu-satunya, dan kami harus melakukan kehendak-Mu karena atas dasar cinta kami sama Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena disuruh, bukan karena semua orang Kristen melakukan, bukan. Tapi kami percaya bahwa kami cinta kepada Tuhan. Ajarkan kami mencintai Tuhan lebih sungguh, sehingga ketika kami menjalani hari ini, harusnya hal-hal yang berat itu bisa kami lewati dengan ketekunan dan juga kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan perjuangan kami hari ini, dan kami percaya bahwa cinta Tuhan kepada kami jauh lebih besar, memenuhi kami sehingga kami bisa mencintai Engkau kembali. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.